Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LKVG Terasu. Kali ini KL akan kembali membagikan latihan contoh soal simulasi ANBK AKM Literasi untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B ya. Kurang lebih soal simulasi ini sama dengan yang tahun lalu ya adik-adik, tapi mari kita bahas lagi. Dan kalian bisa mengaksesnya di website Pusmendik ya. KL akan membagi menjadi 2 part ya. Kita ke part pertama ya. Ini kita mulai kita kerjakan satu persatu. Ini ada ceritanya atau narasinya tentang Putri Lopian, kisah dari Tapanuli Tengah. Liburan semester ini Rika berlibur ke rumah kakek di Sibolga, Sumatera Utara. Kakek senang sekali bercerita. Begitu banyak legenda yang kakek ceritakan padanya. Kali ini kakek bercerita tentang Putri Lopian, seorang penyayang binatang yang memiliki banyak sahabat hewan. Setiap sore Putri Lopian memanggil para sahabatnya dari balik pagar halaman istana yang berbatasan dengan hutan, lalu memberi mereka makan. Sahabatnya yang paling dekat adalah kura-kura yang selalu mengikutinya. Namun, si kura-kura pemalu. Jika ada orang lain, si kura-kura akan bersembunyi, berpura-pura jadi batu. Nah, ini ada gambarnya, ilustrasi gambarnya. Adik-adik kalian bisa perhatikan. Suatu pagi, ketika dia sedang menemui teman-temannya di hutan, gempa besar terjadi. Suasana kacau balau, penghuni istana berlarian keluar. Orang tuanya tidak ada. Kelinci dan rusa mendatanginya, menarik-narik kainnya agar dia ikut mereka ke arah hutan, menjauhi pantai. Sementara itu, orang-orang malah berlarian ke laut sambil membawa keranjang berteriak, "Ikan, banyak ikan di pantai!" Tiba-tiba saja gelombang dahsyat datang dari arah laut. Semua tersapu, Putri Lopian juga. Di mana-mana hanya ada air. Sebongkah batu muncul di dekatnya. Ternyata itu si kura-kura. Putri Lopian berpegangan ke tempurung sahabatnya. Kura-kura membawanya berenang ke dataran tinggi dan hewan lain membantu menariknya. Akhirnya dia selamat. Sayang sekali Putri Lopian tidak dapat menemukan orang tuanya. Namun sahabat-sahabatnya menjadi pelipur lara hingga dewasa. Dia masih menyayangi hewan-hewan itu. Sumbernya ini ada ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini siapa pertanyaannya ya? Sahabat Putri Lopian yang mendatangi dan menarik-narik kainnya. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu, karena ini bentuknya kotak, pasti jawabannya adalah lebih dari satu ya adik-adik. Tapi kalau bulat itu biasanya hanya satu ya. Kita coba kerjakan. Siapa yang menarik-nariknya? Kalian masih ingat gak barusan di narasinya itu kalau tidak salah adalah kelinci ya. Nah, di sini ada adik-adik. Kelinci dan rusa mendatanginya, menarik-narik kainnya agar dia ikut mereka ke arah hutan menjauhi pantai. Berarti yang menarik-narik kain Putri Lopian itu adalah kelinci dan rusa. Jadi kalian bisa checklist yang kelinci dan rusa. Ada 2 ya. Yang A, kelinci dan rusa. B, kura-kura tidak, ikan tidak ya. Kita ke soal nomor 2. Kalian klik selanjutnya atau soal berikutnya. Jadi di sini KL terangkan dulu ya. Kalau kalian ragu-ragu dengan jawabannya, kalian bisa memencet ini ragu-ragu ya. Nah, kalau untuk ke soal berikutnya kalian bisa pencet yang ini, yang merah. Kalau untuk ke soal berikutnya kalian bisa mengklik yang ini ya. Kita ke soal berikutnya ya. Nomor 2, masih tentang Putri Lopian. Tidak usah kita baca lagi ya. Langsung ke soalnya. Apa yang dilakukan kura-kura dan Putri Lopian setelah gempa besar terjadi? Apa? Jadi pas gempa besar terjadi itu apa?
Apakah A. Kura-kura menarik Putri Lopian untuk menjauhi pantai? B. Kura-kura dan Putri Lopian bergegas berlari menuju hutan. Yang ketiga atau C. Putri Lopian mengajak kura-kura berlari ke laut mencari orang tuanya. Yang keempat atau D. Putri Lopian berpegangan pada tempurung kura-kura. Ini tadi sama KL kepencet ya adik-adik. Itu salah ya. Apa adik-adik jawabannya? Jawabannya adalah yang D ya harusnya. Itu tadi sama KL kepencet ya. Putri Lopian berpegangan pada tempurung kura-kura. Kita cek kalau kalian lupa ya. Nah di sini Putri Lopian berpegangan ke tempurung sahabatnya. Kura-kura membawanya berenang ke dataran tinggi dan hewan lain membantu menariknya. Itu ya, yang itu berarti ke tempurung kura-kura ya. Putri Lopian itu berpegangan. Lalu kita ke soal nomor 3 ya adik-adik. Masih tentang Putri Lopian. Kita ke bawah. Berdasarkan gambar dan isi cerita tersebut, apa yang membuat Putri Lopian selamat dari gelombang dahsyat? Apa? Apakah A. Kepandaian Putri Lopian berenang karena istananya dekat pantai? Kurang tepat. Persahabatan Putri Lopian dengan binatang yang selalu mengikutinya. Ini tepat ya adik-adik yang ini ya. Kalau yang C bagaimana? Kekuatan yang dimiliki oleh Putri Lopian yang didapat dari teman-temannya bukan ya. Justru karena persahabatan makanya Putri Lopian dibantu oleh kura-kura. Kalau yang D, dataran tinggi sebagai tujuan Putri Lopian untuk menghindar gelombang, itu juga kurang tepat ya. Kita ke soal berikutnya nomor 4 ya. Masih tentang Putri Lopian. Bagaimana sifat kura-kura beserta alasan yang sesuai berdasarkan cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Tadi kura-kura itu pemalu ya adik-adik ya. Berarti kalian cari yang pemalu, yang A. Pemalu karena bila ada orang lain datang dia akan bersembunyi. Berarti yang A itu adalah benar ya. Kalau kalian masih ingat ya. Berarti kita klik yang A. Yang B. Penolong karena menyelamatkan Putri Lopian dan membawanya ke dataran tinggi. Tadi Putri Lopian itu diselamatkan oleh kura-kura ya. Dia pegangan tempurungnya kura-kura. Berarti sifatnya juga benar ya. Kura-kuranya itu bersifat penolong ya. Berarti kalian bisa checklist yang penolong ini. Lalu yang C. Penyayang karena hingga dewasa dia masih menyayangi hewan-hewan lain. Kan sifat kura-kura ya adik-adik, ini pertanyaannya bukan sifat Putri Lopian ya. Kalau sifat Putri Lopian mungkin yang C itu agak tepat ya. Yang D kita coba. Peduli karena mengajak Putri Lopian untuk menjauhi pantai setelah terjadi gempa. Ini kurang tepat ya karena yang benar itu penolong ya. Dia menolongnya. Kita ke soal berikutnya yaitu nomor 5, masih tentang Putri Lopian. Mengapa gambar sudah tepat mewakili isi teks pada awal cerita sebelum gelombang dahsyat terjadi? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Yang A coba kita lihat ya. Suasananya di pinggir pantai bersama para binatang, kurang tepat ya. Nih di sini kalian bisa lihat ilustrasinya di sini. Ini kurang tepat ya. Coba kita yang B. Kura-kura sudah berbaur dengan hewan-hewan lainnya. Yang B itu tepat ya. Berarti kita bisa checklist yang B. Coba yang C. Tempat tinggal Putri Lopian diceritakan berbatasan dengan laut. Itu juga kurang tepat. Yang D. Ilustrasinya ya ini. Jadi mengapa gambar sudah tepat mewakili isi teks pada awal cerita sebelum gelombang dahsyat terjadi. Jadi mengapa gambarnya itu sudah tepat adik-adik begitu ya kira-kira ya. Karena kura-kura sudah berbaur dengan hewan-hewan lainnya. Lalu yang D. Yang D. Terlihat latar tempat di sekitar halaman istana. Ini juga tempat ya. Latar tempatnya itu digambar di sekitar halaman istana ya. Berarti yang D itu adalah benar ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Ini yang D dan yang B ya. Kita ke nomor selanjutnya yang nomor 6. Ini tentang ada gambarnya tentang botol bekas. Kita baca ya, kita coba baca. Botol bekas dari beling jangan dibuang. Botol-botol ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan alat musik. Botol harus diisi air. Nanti akan bisa menghasilkan suara.
Siapkan botolnya, mulai isi dengan air, usahakan tinggi air pada setiap botol berbeda. Setelah itu jejerkan botol-botol yang sudah diisi air. Botol bisa bersuara dengan cara ditiup, bisa juga dengan cara dipukul menggunakan sendok. Jika tidak ada sendok, bisa menggunakan alat pemukul lain. Pukullah di bagian yang terisi air. Jangan terlalu kencang memukulnya, nanti botol bisa pecah. Cobalah pelan-pelan, dengarkan suara yang muncul ketika botol itu diketuk. Botol bisa berbunyi berbeda tergantung banyaknya udara di dalam botol. Jika air lebih banyak, artinya udara yang ada lebih sedikit. Air yang lebih banyak akan menyebabkan getaran merambat dengan lebih lambat, sehingga menghasilkan suara lebih rendah. Jadi kalau airnya banyak katanya ya, suaranya lebih rendah ya. Dengan botol ini kamu bisa mengadakan konser musik bersama teman-temanmu. Ini sumbernya Bobo Girid ya. Ada, kalian bisa baca sumbernya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara yang dilakukan agar botol-botol berisi air tersebut dapat mengeluarkan bunyi? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, meniup botol dengan mulut, betul ya. Berarti yang ini itu meniup botol dengan mulut, itu betul ya adik-adik. Bisa kalian centang. Yang B, menjejerkan botol sama tinggi, tidak bisa ya. Kurang tepat ya, kalau menjejerkan dia tidak akan ada bunyinya kalau cuma dijejerkan aja ya. Kalau mengeluarkan bunyi, tidak akan mengeluarkan bunyi kalau cuma dijejerkan. Yang ketiga, yang C, memukul botol dengan sendok katanya ya. Memukul botol dengan sendok ini juga benar ya. Berarti kalian bisa checklist yang ini, yang C ini. Lalu yang D, memasukkan sendok ke dalam botol, tidak ada ya tadi di narasinya. Berarti ini salah ya. Kita ke soal nomor 7 ya adik-adik, masih tentang botol. Kita ke soal bawah. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh botol beling bekas saat dipukul adalah tadi air ya, volume air. Jadi kalau airnya banyak itu merambatnya susah ya, agak lambat bukan susah ya. Jadi berbeda dan akan rendah suaranya ya. Kalau semakin airnya sedikit, suaranya tinggi kali ya, karena suaranya merambat dengan cepat ya. Berarti volume airnya yang mempengaruhi. Kita bisa checklist yang A. Jenis air kurang tepat, terus jenis alat pukul juga kurang tepat, ukuran alat pukul juga kurang tepat ya. Kita ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 8, masih tentang botol. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan suara masing-masing botol? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, botol yang berisi air lebih banyak akan menghasilkan suara lebih rendah. Benar ya tadi ya? Benar, berarti kita checklist yang benar. Botol yang diisi air lebih banyak akan menghasilkan suara lebih besar. Salah ya? Suaranya tidak lebih besar ya? Berarti salah. Yang C ini, botol yang berisi udara lebih banyak. Botol yang berisi udara lebih banyak akan menghasilkan suara lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi itu benar ya, karena isi udaranya lebih banyak, airnya lebih sedikit dia ya, maka suaranya akan lebih tinggi. Kalau tadi diisi air yang pertama ini airnya yang lebih banyak, otomatis suaranya rendah. Kalau yang ini berisi udara, otomatis airnya berisi udara lebih banyak, udaranya airnya sedikit, otomatis suaranya akan lebih tinggi ya. Berarti jawabannya yang ini itu adalah benar, yang C itu ya. Nah, kita ke soal berikutnya tentang kulkas alam. Distrik Sugapa terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sugapa terletak di dataran tinggi, yaitu 1.600 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Kabut tebal selalu menyelimuti daerah ini. Bisa dibayangkan, udara di Sugapa sangat dingin. Namun, anak-anak Sugapa sudah terbiasa. Mereka tidak pernah merasa kedinginan. Air sungai yang dingin di Sugapa bisa berguna seperti kulkas. Jangan bayangkan air sungai yang kotor dan penuh sampah. Ya, air sungai di Sugapa masih jernih dan bersih. Makanya orang-orang Sugapa biasa mengawetkan daging hasil buruan mereka di sungai. Daging yang diawetkan di sungai bisa tahan sampai beberapa minggu loh. Hebat kan? Nah, katanya awet ya berarti.
Proses pengawetan daging itu dibantu dengan daun pandan hutan. Aroma daun pandan yang wangi akan menyerap bau tak sedap. Selain itu, zat flavonoid dan saponin dalam daun pandan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Zat flavonoid dan saponin ini adalah senyawa-senyawa kimia yang bisa ditemukan dalam berbagai tumbuhan. Kamu ingin mengetahui bagaimana cara masyarakat Sugapa mengawetkan daging? Kamu dapat memperhatikan gambar berikut. Jadi begini cara unik masyarakat Sugapa mengawetkan daging ya adik-adik. Nah, di sini ada ya. Bungkus daging dengan daun pandan yang telah dibersihkan durinya ya, di sini ya ada ya. Lalu rendam bungkusan, ini yang kedua. Tindih bungkusan daging dengan batu. Jadi rendam bungkusan daging dalam air sungai ya. Terus tindih bungkusan daging dengan batu besar supaya tidak hanyut. Nah, ilustrasi Bambang Irawan. Di mana, pertanyaannya, di mana letak distrik Sugapa? Di mana letak distrik Sugapa itu? Jadi bisa di mana aja alternatif kalian. Nah, di sini kan distrik Sugapa terletak di Kabupaten Intan Jaya. Berarti alternatif jawabannya yaitu di Kabupaten Intan Jaya atau di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terletak di Papua. Jadi bisa kalian isi di sini. Bisa diisi di kabupaten, maaf kalau tulisan KL jelek ya, di Kabupaten Intan Jaya Papua ya. Jaya Papua. Gitu ya adik-adik. Di Kabupaten Intan Jaya Papua. Kayak hapus ya. Kita ke soal berikutnya. Masih tentang kulkas alam ya. Kita ke pertanyaannya langsung. Apa langkah pertama ini di sini? Apa langkah pertama masyarakat Sugapa dalam mengawetkan daging? Tadi langkah pertamanya apa? Daging dibungkus ya. Yang coba yang A. Bungkusan daging ditindih dengan batu besar agar tidak hanyut, bukan. Daging yang telah dibungkus daun pandan direndam di air, bukan. C. Daging dibungkus dengan daun pandan yang telah dibersihkan durinya. Ini betul ya, yang C ini. Kalau yang D bagaimana? Bungkusan daging direndam di sungai selama 1 minggu. Ini kurang tepat ya. Tadi langkah pertamanya itu daging dibungkus daun pandan. Kalau kalian lupa, kalian bisa perhatikan di sini. Sini ya. Sama kan? Kita ke soal selanjutnya ya, nomor 11. Ini tentang serunya permainan tradisional. Nah, Nusantara. Kita baca. Serunya permainan tradisional Nusantara. Pernahkah kalian memainkan permainan tradisional bersama teman-teman? Apa sih permainan tradisional itu? Indonesia memiliki banyak permainan tradisional dengan beragam manfaat. Ada beberapa jenis permainan yang sama cara memainkannya tetapi memiliki nama berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Pasti sangat menarik mempelajari jenis permainan tradisional Indonesia. Ayo simak infografis berikut. Nih di sini ada serunya permainan tradisional. Di sini ada banyak ya. Nih di sini kalian bisa perhatikan permainan tradisional bisa dibaca. Lalu beberapa contoh permainan tradisional ada congklak, ada pentak umpet, ada engklek dan dampu ya. Di sini manfaatnya mengajarkan kerjasama, mengasah sensor motorik, kecerdasan otak ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penjelasannya. Tahukah kamu setidaknya ada hampir 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia, tapi diperkirakan 1.800 hampir punah akibat ini kali ya, HP ya, gadget ya adik-adik. Lalu di sini ada Kabupaten Bandung memiliki permainan tradisional terbanyak di Indonesia berjumlah 205 dan tercatat di rekor muri. Nah, di sini ya, di rekor muri katanya. Posisi kedua diraih Labuan Batu, Sumatera Utara dengan 100 jenis permainan. Berarti Bandung paling banyak ya, 205. Pertanyaannya, kita ke pertanyaannya. Berapa jumlah permainan tradisional yang dimiliki Kabupaten Bandung dan tercatat di rekor muri? Tadi kita sudah bahas ya, baru saja ya. Itu jumlahnya 205, tinggal kita checklist langsung 205. Lalu ke soal berikutnya, masih tentang permainan tradisional Nusantara.
Ternyata permainan tradisional memberikan manfaat bagi kita. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan manfaat dari permainan tradisional? Klik pilihan gobak sodor, congklak, lompat tali atau pentak umpet untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, melatih kemampuan strategi dalam bersembunyi dan kesabaran serta kejelian saat mencari. Bersembunyi berarti petak umpet ya adik-adik. Mana ada petak umpet? Ini gobak sodor, ini gobak sodor, ini congklak, ini lompat tali, ini petak umpet. Berarti petak umpet yang ini ya. Lalu yang kedua, mengajarkan kerjasama dan kekompakan. Di sini ada nggak di pertanyaannya? Oh, tidak ada ya di sini ya. Berarti kita berpikir sendiri. Mengajarkan kerjasama dan kekompakan tim. Kira-kira apa? Gobak sodor ya. Kekompakan tim, harus kerjasama juga ya. Berarti gobak sodor ya. Yang C, menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih kekuatan kaki. Kalau kekuatan kaki itu berarti lompat tali ya. Ada nggak lompat tali congklak? Nah ini berarti checklist. Yang keempat atau yang D, mengasah kecerdasan otak melalui kemampuan berhitung. Berhitung berarti congklak ya. Ini congklak. Kita ke soal nomor selanjutnya adik-adik ya. Nah ini sudah lain lagi narasinya. Ini tentang misi di Teluk Finlandia. Kita baca ya. Kalian bisa perhatikan itu di sana. Nah kita baca. Kapal pemecah es Snow bersandar dekat kapal pemecah es Steel kakaknya di Pos Juniper. Tempat semua kapal pemecah es berlabuh. Berarti berlabuhnya itu di Pos Juniper ya. Alunan musik merdu dari radio membuat mereka terkantuk-kantuk. Kakaknya bahkan sudah tertidur lelap sambil mendengkur. Tiba-tiba saja musik terhenti dan terdengar laporan darurat di radio. Kabar darurat, cuaca ekstrim akibat pemanasan global menerjang Teluk Finlandia dan sekitarnya. Beberapa pulau, batu karang, dan gumuk pasir di laut di Teluk Finlandia telah membeku. Apungan es pun mulai terbentuk di laut lepas. Angin kencang telah membawanya ke jalur berlayarnya kapal. Dilaporkan suhu di Teluk Botnia juga terus menurun, memacu terbentuknya es hingga menjebak beberapa kapal yang sedang berlayar di sana. Diperkirakan cuaca ekstrim ini akan terus berlangsung sepanjang musim dingin, katanya ya. Kak, bangun, ada kapal yang terperangkap es, seru Snow. Tapi kepala kapal pemecah es Atlas menugaskan Castor dan Pollux. Mereka sudah berangkat untuk menolong kapal-kapal itu. Lagi-lagi Castor dan Pollux yang berangkat. Kenapa selalu mereka? Keluh Snow sambil membangunkan kakaknya. Aduh, aku lagi asik tidur. Nanti juga kita dipanggil jika diperlukan, kakaknya mengomel. Iya, tapi aku bosan. Aku nggak mau hanya jadi tontonan wisatawan, kata Snow kesal. Nah, ini ya Snow. Snow memeriksa kembali semua peralatannya, baling-baling haluan depan kapal dan pendorong buritannya berputar dengan baik. Mesin-mesinnya sudah diservis, radar dan pemancar radio yang baru sudah dipasang di anjungan menggantikan yang lama. Semua sudah siap. Mayday, mayday, tiba-tiba terdengar panggilan darurat dari sebuah kapal. Ini kapal dagang Nau-Nau dari Panama. Daun kemudiku rusak dan tidak bisa dikendalikan. Aku akan terseret ke gumuk Safin. Adakah yang bisa mendengarku? Sejenak semuanya terdiam. Lalu Atlas berkata, Snow, giliranmu bertugas. Cepat, tolong kapal Nau-Nau. Snow menyalakan mesin-mesinnya dengan semangat. Lampu biru di menaranya khas kapal pemecah es menyala kelap-kelip. Lalu ia menanggapi panggilan darurat Nau-Nau. Kapal dagang Nau-Nau, ini kapal pemecah es Finlandia Snow. Bisa mendengarku? Ya, aku mendengarmu. Es mulai menekan semua sisi badan kapalku. Entah berapa lama lagi aku bisa bertahan. Lambung kapalku akan rusak jika terseret ke arah gumuk. Tolong! Teriak kapal dagang Nau-Nau ya. Nah ini Snow ya. Untungnya radar Snow bekerja dengan sempurna. Titik hijau di layar monitornya menunjukkan lokasi kapal Nau-Nau. Mesin alat penariknya serta kabel penariknya yang setebal kaki beruang sudah siap di buritan kapal. Snow mundur dengan hati-hati supaya alat penariknya di buritan ada di posisi yang tepat dengan haluan Nau-Nau. Pengait kabel pun akhirnya terpasang. Snow menggerakkan Nau-Nau dengan perlahan. Kabel penarik yang tebal berderit keras saat Snow menariknya. Kapal-kapal tersebut berbelok. Pelan tapi pasti meninggalkan gumuk itu menuju pos. Snow lelah tapi sangat puas ia bisa menolong kapal Nau-Nau. Sepertinya ia akan sangat sibuk musim dingin ini. Nah,
Catatan, Gumuk itu bukit pasir laut ya. Teluk Finlandia sebuah bagian dari Laut Baltik ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Kita langsung ke pertanyaannya. Di manakah lokasi kapal pemecah es Snow berada ketika terdengar panggilan darurat? Di mana? Di pos Juniper ya. Ini di pos Juniper ya. Nih. Di sini kalian bisa perhatikan lagi. Nih, lagi bersandar ya di pos Juniper ya. Berarti jawaban yang ini itu adalah di pos Juniper. Yang nomor 13 ini berarti yang D ya. Kita ke nomor 14 ya adik-adik. Mana nomor 14? Di bawah ya, paling bawah. Setelah terdengar panggilan darurat dari sebuah kapal, Snow mendapatkan giliran bertugas. Bagaimana perasaan dan sifat yang ditunjukkan Snow ketika mendapat kesempatan tugas tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, senang dan bersemangat melaksanakan misi penyelamatan. Senang ya dia ya, malah pengen sekali dia ya. Yang B, tersanjung dan bertanggung jawab untuk melakukan misi baru. Ya, dia tersanjung lalu bertanggung jawab juga ya. Yang C, yakin kesiapan dirinya tetapi juga sedih karena pernah diabaikan dalam misi sebelumnya. Ini tidak ya. Yang D, peduli dengan nasib kapal dagang tetapi ia kasihan melihat kondisi Steele kakaknya. Tidak ya, dia malah membangun-bangunkan kakaknya Steele ya. Jadi kita ke soal berikutnya ya. Jadi kalian harus jeli ya, perhatikan soalnya itu. Ini masih tentang kapal Snow. Kita langsung ke bawah saja. Ini pertanyaannya. Snow bergejolak setiap ada panggilan darurat. Bagaimanapun ia tidak mau hanya menjadi tontonan wisatawan. Bagaimana perubahan emosi Snow dalam cerita? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang A, coba kita cek ya. Snow kesal dan kecewa, namun ia tetap mengecek kesiapan kapal. Akhirnya terbayar pula usahanya. Ia senang dan puas dengan kinerjanya. Ini betul ya. Jadi Snow tuh awalnya kesal dan kecewa dia tidak terpilih terus ya. Yang B, coba kita cek. Snow yakin dengan kesiapan dan kekuatannya. Ia sangat berani dan mampu menolong kapal-kapal yang terjebak es. Ia pun dengan sigap dan cekatan menolong semua kapal sendirian. Snow tetap mengecek ya adik-adik ya. Tetap mengecek kesiapan kapal ya. Jadi ini kurang tepat yang C, coba. Snow merasa kurang diperhitungkan. Meskipun begitu ia tetap menyiapkan diri dengan cekatan. Ia pun bahagia bertugas menyelamatkan kapal dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Iya, kurang diperhitungkan, betul ya. Dia merasa kurang diperhitungkan. Dia buktinya dia mengeluh ya pas membangunkan kakaknya itu ya. Coba yang D ya. Snow hampir putus asa. Ia merasa terabaikan dan tidak dihargai kinerjanya. Ia pun marah dan tidak memedulikan nasib kapal-kapal yang terjebak. Tidak ya. Snow cukup bertanggung jawab dia ya, menolong kapal ya. Lalu kita ke nomor 16 ya, masih tentang Finlandia ini. Kita coba kerjakan. Nih. Manakah dari pernyataan berikut yang mendukung kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan gambar dalam menyampaikan isi cerita? Klik pilihan ya atau tidak untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, peta lokasi Teluk Finlandia memberikan gambaran kondisi buruk kapal-kapal yang terjebak di es. Tidak ya? Tidak memberikan gambar kondisi ya. Kalian bisa perhatikan lagi ya di sini. Nah, di yang tadi berarti yang di awal, adik-adik di sini nggak ada ya. Ini tidak ya. Kalau kalian ragu-ragu bisa mengeceknya di nomor tadi, nomor 14 ya adik-adik. Oh, nomor 13 berarti. Oh, sudah tidak ada ya adik-adik gambarnya. Tadi masih ada ya, kalian bisa cek tadi. Gambar peta ya. Jadi kita langsung saja ya yang nomor 16 ini. Yang pertama, peta lokasi Teluk Finlandia memberikan gambaran kondisi buruk kapal-kapal yang terjebak es. Tidak ya. Tidak menggambarkan kondisi buruk. Lalu yang B-nya, ilustrasi kapal pemecah Snow tersenyum membuktikan keberhasilan dan kepercayaan diri Snow. Iya, tadi kalian lihat ya, gambar kapal Snow itu dia tersenyum, berarti iya ya jawabannya. Yang C, tata urutan dan letak teks menunjukkan alur yang runut dan mengalir indah sehingga mudah dipahami pembaca. Iya ya, kalian mudah memahaminya nggak tadi membacanya? Mudah ya. Lalu yang D,
Gambar rincian kapal pemecah es mampu memberikan gambaran bentuk dan bagian kapal, termasuk cara Snow memeriksa kapal. Kalian bisa ya, bisa gambar rinciannya itu bisa kalian lihat, memberikan gambaran. Di sini bisa kalian perhatikan, ini kapal Snow ya, bisa memberikan kalian gambaran ya. Berarti jawabannya adalah ya. Nah, kita ke nomor 17 ya adik-adik. Nah, di sini tadi ada gambar ini, tadi nggak ada ya yang teluk ini. Nah, yang tadi itu ya, tadi langsung gambarnya ya adik-adik. Nomor selanjutnya. Seandainya kamu menjadi Snow, manakah dari pernyataan berikut yang dapat kamu pilih untuk meningkatkan kepercayaan? Kepala kapal pemecah es Atlas. Nah, kalau kamu jadi Snow, jadi mana pernyataan yang kamu pilih untuk meningkatkan kepercayaan kapal pemecah es Atlas? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, siap siaga kapanpun diperlukan dengan mengecek kondisi peralatan pemecah es. Ini betul ya. Yang kedua, menceritakan misi penyelamatan pertama di Teluk Finlandia yang berhasil sempurna sehingga kapal selamat, tidak usah menceritakannya ya. Karena tidak terlalu efeknya tidak terlalu signifikan ya. Jadi tidak usah diceritakan ya. Yang C coba. Terjaga terus-menerus agar tidak tertinggal misi sehingga bukan Castor dan Pollock yang diberi tugas penyelamatan. Tidak juga ya. Tidak harus terjaga terus-menerus juga ya. Kita butuh istirahat juga ya, si kapalnya juga. Lalu yang D, memberikan bukti bahwa selalu siap menerima tugas dengan tampilan mesin dan peralatan yang prima. Buktinya Snow masih mengecek kesediaannya, berarti dia memberikan bukti ya, selalu siap menerima tugas dengan tampilan mesin dan peralatan yang prima. Berarti jawaban yang D itu betul ya adik-adik. Seperti itu ya. Kita ke soal nomor 18. Nah, untuk nomor 18 sampai nomor terakhir, berarti sampai nomor berapa ya? Ini ada 36 soal ya. Kita perhatikan, kita sudah sampai nomor 17 di sini daftar soalnya ya. Nah, untuk nomor 18 KL akan bagikan di video selanjutnya ya. Biar tidak terlalu panjang, KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.